Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya. Baiklah, kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada hari ini pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Question 1. Nah, pertanyaan yang pertama ini coba kita perhatikan adik-adik ya. Yang ditanyakan adalah the underline word. Oke. Kata yang digarisbawahi despite. Nah, ini despite ya, yang sengaja diberikan garis bawah ya. Apa makna dari kata despite, Kak? Nah, despite ini itu bisa kita maknai artinya di samping ya. Bisa juga kita maknai dengan meskipun ya, gitu ya. Jadi kita bisa maknai meskipun. Bisa juga kita maknai selain ya. Nah, jadi kita bisa maknai selain. Oke. Jadi kita bisa maknai di samping, meskipun, atau selain. Nah, sekarang kita lihat di paragraf ke-1 means. Nah, yang ditanyakan itu adik-adik apanya? Yang ditanyakan adalah means-nya ya. Oke, means. Berarti yang ditanyakan berarti ini apa adik-adik? Berarti yang ditanyakan adalah maknanya. Berarti secara umumnya ini sebenarnya soalnya menanyakan tentang sinonim dari suatu kata ya. Jadi sinonimnya apa? Nah, sekarang coba kita perhatikan. Jadi tadi kata despite itu apa artinya dek? Bisa di samping, bisa meskipun, bisa selain ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Yang ditanyakan kan sinonimnya. Berarti kita lihat kalau without itu apa artinya, Kak? Berarti without itu artinya tanpa ya. Tanpa, oke. Apakah tanpa itu sama maknanya dengan di samping, meskipun, atau selain? Bukan ya. Nah, ini berarti dia kurang tepat untuk opsi A. Kalau misalnya B, because of. Nah, because of ini sebab ya. Nah, sebab. Apakah sebab ini itu sama maknanya dengan di samping, meskipun, atau selain? Tentunya berbeda ya maknanya ya adik-adik ya. Jadi ini opsi B juga tidak tepat. Nah, except for. Nah, except ini kalau mau dicari maknanya except ini apakah? Except ini bisa diartikan apa? Kecuali ya. Nah, kalau except aja ya teman-teman ya. Tapi kalau except for ini ya, satu kesatuan kayak gitu, itu kita bisa maknai dengan selain ya adik-adik. Jadi selain. Gitu. Berarti gimana ini? Bisa tidak ini opsi C? Boleh ya? Oke, berarti kita bisa simpan adik-adik. Oke, sekarang even with. Nah, bahkan ya. Even with artinya bahkan. Oke. Apakah bahkan ini sama maknanya dengan di samping, meskipun, atau selain? Ini kurang tepat ya, opsi D ya. Nah, kurang tepat maknanya dengan despite tadi. Dan sekarang in addition to. Nah, apa sih Kak makna dari kata in addition to? In addition to ini maksudnya adalah selain itu ya. Oke. Nah, berarti selain itu. Nah, berarti kalau kita lihat ada dua kemungkinan jawaban yang benar ya adik-adik ya. Kalau bukan opsi C, opsi E. Tapi kita lihat, nah apa sih Kak bedanya antara opsi C dan opsi E? Kalau opsi C itu selain, berarti gini, ada dulu membahas tentang yang dibahas, ada dua hal yang berbeda yang dibahas. Contoh, selain dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Misalnya ya, except for negative impacts misalnya ya, there are so many positive impacts ya. Jadi ada dua hal yang saling bertentangan yang dia bahas. Jadi selain dampak negatifnya, ada juga dampak positifnya. Nah, itu kalau dia opsi C ya. Nah, sekarang kalau misalnya in addition to itu apa artinya? Ini adik-adik biasanya berkaitan dengan apa? Biasanya berkaitan
dengan ada sesuatu yang ingin ditambahkan idenya. Misalnya ya, bahasa Inggris itu adalah bahasa yang mudah dipelajari. Selain itu, bahasa Inggris juga adalah bahasa yang digunakan secara umum di dunia. Seperti itu ya. Jadi ada namanya di sini, penambahan identik dengan penambahan informasi. Nah, berarti kita lihat di sini ada dua kemungkinan yang benar ya adik-adik ya. Kalau seperti ini kita lihat dulu secara konteks kalimatnya ya. Jadi untuk menentukan ada dua Kak, berarti ya ada dua ya. Kita lihat dulu secara konteks kalimatnya yang berada di mana? Yang berada di paragraf ke-1 ya. Coba kita lihat paragraf ke-1. Oke, di mana kata despite-nya? Di sini ya, ini ada kata despite-nya. Oke, despite meskipun atau di samping ya, atau selain bisa ya, selain the advantages. Nah, apa itu advantages Kak? Advantages itu teman-teman atau adik-adik artinya manfaat ya. Selain manfaat of digital payments, jadi selain manfaat dari payments itu apa? Oke, ini kayaknya payments biasa ya, familiar ya. Nah, payments ini artinya pembayaran ya. Nah, selain manfaat pembayaran secara digital, there are significant obstacles. Ada obstacles. Nah, apa itu obstacles, Kak? Obstacles ini sinonim dengan kata challenges. Oke? Ya, apa itu challenges? Tantangan, Kak. Oke. Jadi ini obstacles itu apakah itu dia tulisannya obstacles ataukah misalnya dia pakai kata challenges ya, itu sama karena they are sinonim. Mereka itu adalah sinonim. Jadi apa artinya? Berarti artinya disebut dengan tantangan ya. Jadi ada tantangan. Nah, katanya jadi selain manfaat dari pembayaran digital, ada juga tantangan yang signifikan to achieving completely cashless society, untuk mencapai mencapai a completely cashless society, untuk mencapai sebuah masyarakat yang menggunakan non tunai. Apa itu cashless, Kak? Cashless itu adalah non tunai. Nah, jadi kalau kita baca kalimatnya ya secara konteksnya, berarti yang dimaksud ini adalah sesuatu yang berlawanan idenya ya adik-adik, bukanlah sesuatu penambahan ide. Nah, jadi kalau seperti itu karena kenapa? Karena kita lihat di sini manfaat, kemudian tapi di sini lagi di bagian kalimat selanjutnya dia bilang tantangan ya, berarti ada manfaat dan ada juga tantangannya. Berarti ada sesuatu di kalimat ini itu diberikan kita dua hal yang berbeda atau bertolak belakang ya. Jadi kalau seperti itu, di antara yang lain tadi opsi B dan opsi opsi C maksud saya, opsi C dan opsi E, yang mana yang lebih tepat tadi? Nah, pastinya berarti opsi C ya teman-teman atau adik-adik. Kenapa? Karena opsi C itu tadi artinya selain, tapi digunakan untuk idenya yang berbeda atau idenya yang bertolak belakang atau kontras ya gitu. Oke, bisa dipahami. Maka jawaban untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah opsi C gitu adik-adik. Bisa dipahami ya. Saya harap adik-adik bisa memahami apa jawaban daripada opsi C ini. Kenapa sih kita bisa tadi menjawab opsi C yang benarnya? Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, baik. Sekarang kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya.